Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Ini tidak mengherankan. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa Tuan Muda Hong jelas-jelas berperilaku seperti playboy dari awal hingga akhir. Tuan Muda keempat, Su Fei, tampak jauh lebih anggun, sopan, tenang dan santai. Tuan Muda Hong sangat marah ketika Yang Mulia Yi Feng mengatakan ini, tetapi mengingat bahwa ia akan bersaing dengan Tuan Muda keempat untuk lebih banyak kepentingan di masa depan, bagaimana ia bisa menyerah? Awalnya, ia berencana membawa Yang Chen untuk beberapa tes sebelum memberitahu ayahnya, tetapi sekarang ia mengurungkan niatnya dan berkata, "Ayah, aku benar-benar membawa seorang jenius ke sini." Penampilannya barusan juga membuatku takjub. Dialah Yang Chen, rekan Taois ini. Setelah dia selesai berbicara, Su Hong menunjuk Yang Chen. Mendengar ini, Su Fei terkekeh, "Saudaraku, Tuan Muda Yang Chen ini terlihat lebih muda dari kita. Jika dia telah mencapai tahap pencerahan, kurasa usianya saja sudah cukup untuk membuatnya memenuhi syarat bergabung dengan Sekte Gunung Daofa. Bagaimana mungkin giliranmu yang menggali?" Yang Mulia Yi Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Yang Chen, dan juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Su Fei dan Su Hong tidak bisa melihat apa-apa, tetapi kultivasinya lebih tinggi daripada mereka berdua. Saat pertama kali melirik Yang Chen, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang misterius. Rasanya seperti melihat ke dalam lubang tanpa dasar. Pemuda ini memancarkan begitu banyak hal yang tak mungkin ia jelajahi. Apa yang ia lihat hanyalah puncak gunung es. Namun ketika ia melihat lagi, perasaan itu lenyap sama sekali, membuatnya makin bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi. Apakah rekan Tao ini benar-benar telah mencapai tahap pencerahan? Tanya Yang Mulia Yi Feng. Mendengar ini, bahkan Su Hong sendiri pun ragu. Ia tidak banyak bertanya sebelumnya, dan hanya berasumsi bahwa Yang Chen bisa menghindari binatang harimau Yunteng, jadi setidaknya ia pasti sudah mencapai tahap pencerahan. Bagaimana mungkin ia bisa memikirkannya begitu lama? Yang Chen kini menyadari bahwa semua orang sedang menatapnya, ia tersenyum tipis, dan sedikit mengendurkan kultivasinya, "Saya tidak berbakat, tetapi berkat sedikit keberuntungan, saya mencapai tahap pencerahan lebih awal." Mendengar ini, Yang Mulia Yi Feng menunjukkan ekspresi yang agak puas. Jika Anda benar-benar telah mencapai tahap pencerahan di usia semuda ini, maka Anda tidak didiskualifikasi untuk bergabung dengan Sekte Gunung Daofa. Namun, Anda tetap harus lulus ujian terkait usia dan aspek lainnya. Saya akan mengajak Lin Qi dan beberapa rekan Taois lainnya untuk mengikuti ujian. Anda harus ikut dengan saya. Setelah dia selesai berbicara, ekspresi Yang Mulia Yi Feng terhadap Yang Chen dan Su Hong sedikit melunak. Namun, ekspresi Su Fei tampak jauh lebih tidak senang. Ketika Yang Mulia Yi Feng berbalik, ia menatap Su Hong dan Yang Chen, dan ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Su Hong juga tidak menunjukkan sikap dingin, mencibir dan menanggapi dengan tajam. Yang Mulia Yi Feng berpura-pura tidak memperhatikan hal-hal ini dan membawa beberapa orang ke tujuan mereka. Yang Mulia Yi Feng memimpin semua orang ke tempat latihan bela diri keluarga Su. Tempat latihan itu kosong dengan sedikit kultivator, tetapi dipenuhi dengan banyak instrumen yang sangat indah. Dalam perjalanan ke sini, Yang Mulia Yi Feng menjelaskan secara singkat. Sebagian besar instrumen ini saya simulasikan berdasarkan instrumen di gerbang Gunung Daofa. Tentu saja, perbedaannya masih sangat besar. Namun, jika Anda bisa lulus ujian instrumen saya ini, lalu lulus ujian gerbang Gunung Daofa, peluang Anda akan jauh lebih besar. Yang Mulia Yi Feng berkata dengan tenang, "Jadi, rekan-rekan Taois, jangan salahkan saya karena terus terang. Lulus penilaian ini tidak menjamin kalian benar-benar bisa bergabung dengan Sekte Gunung Daofa. Tapi jika kalian bahkan tidak bisa lulus penilaian ini, maka bergabung dengan Sekte Gunung Daofa hanyalah angan-angan belaka." Lin Qi kini penuh percaya diri dan bertanya, "Senior Yi Feng, bolehkah saya bertanya tentang apa sebenarnya penilaian ini?" Yang Mulia Yi Feng masih memiliki kesan yang baik terhadap Lin Qi. Dapat dikatakan bahwa ia sepenuhnya menganggapnya sebagai kartu truf untuk menjilat Sekte Gunung Daofa. Oleh karena itu, dia merasa sangat dihargai terhadap Su Fei, dan pihak lain memang telah memberikan banyak bakat kepadanya. Yang Mulia Yi Feng tersenyum ramah dan berkata, "Penilaian saya cukup sederhana. Terdiri dari 3 instrumen, 1 untuk usia, 2 untuk jumlah niat Dao, dan 3 untuk kekuatan 1 pukulan. Dari ketiganya, tes usia adalah tes bakat Anda. Dan jumlah niat Dao adalah tes berapa banyak niat Dao yang akan Anda miliki di masa depan. Langkah ini sangat penting. Kali ini, Istana Taiyuan memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk jumlah niat Dao. Semakin banyak semakin baik. Tidak seperti biasanya, sebelum memasuki tahap nirvana, memiliki banyak niat Dao belum tentu bermanfaat. Yang Chen dapat memahami hal ini, karena jumlah prasasti Dao sangat besar, dan seiring seseorang memasuki tahap nirvana, batas jumlah prasasti Dao juga akan meningkat. Jika Anda ingin mencapai lebih dari 30.000 prasasti Dao, Anda memerlukan setidaknya 4 prasasti Dao. Sekalipun seseorang bisa memahami 4, harapan untuk memahami 30.000 prasasti Dao sangatlah tipis.
Harapan yang paling menjanjikan adalah memahami 6 atau lebih prasasti Dao. Sayangnya, menemukan prasasti Dao sebanyak ini tidaklah mudah. Memasuki nirvana akan jauh lebih sulit. Ketika berbicara tentang jumlah ide Dao, banyak orang di tahap pencerahan sudah memiliki ekspresi kaku, dan bahkan Lin Qi memiliki senyum yang sedikit kering. Level ketiga, kekuatan serangan, tidaklah penting atau tidak penting. Level ini dirancang untuk menguji kekuatan secara keseluruhan. Jika kau baru saja melewati 2 level pertama, maka melewati level ini seharusnya mudah, dan melewati ujian gerbang Gunung Daova seharusnya mudah. Namun, jika kau belum melewati 2 level pertama, maka meskipun kau sangat mahir, level ini akan sulit dicapai. Yang Mulia Yi Feng menjelaskan dengan sangat rinci, baiklah, siapa yang akan mengikuti ujian pertama? Biar aku saja. Ling memimpin, merasa sangat percaya diri. Melihat ini, Su Fei mengangguk puas. Lin Qi adalah orangnya, dan sikap tegas pihak lain tidak diragukan lagi merupakan pernyataan otoritasnya. Melihat Lin Qi berdiri, Yang Mulia Yi Feng mengangguk sedikit. Dengan cara ini, Ling, dipimpin oleh seorang pria tua berjubah putih, berdiri di depan instrumen pertama. Instrumen ini untuk batu rune, dan mirip dengan instrumen deteksi usia yang biasa digunakan Yang Chen. Ling juga sangat berpengetahuan. Ketika ia meletakkan telapak tangannya di atasnya, usianya pun terungkap. Setelah mengamalkan Taoisme selama 235 tahun, menurut ujian ini, ia sudah dapat digolongkan sebagai seorang jenius biasa yang dipersyaratkan oleh gerbang Gunung Tao. Pria tua berjubah putih yang memandu menjelaskan semuanya secara rinci, dan setelah selesai berbicara, raut wajahnya menunjukkan rasa terima kasih. Yang Mulia Yi Feng cukup puas, 235 tahun, tidak buruk. Ketika Lin Qi mendengar ini, raut kegembiraan langsung muncul di wajahnya. Yang Chen tidak terlalu peduli tentang ini. Mencapai tahap pencerahan setelah 235 tahun berkultivasi bukanlah apa-apa, bahkan di alam selatan. Perlu diketahui bahwa ketika Tanah Suci memilih murid, seorang jenius bernama Mo Baiyu juga telah berkultivasi selama lebih dari 200 tahun dan mencapai tahap nirvana. Tentu saja, persyaratan gerbang Gunung Daova juga cukup ketat. Selama lebih dari 200 tahun, seseorang hanya bisa menjadi jenius biasa yang nyaris tidak lulus ujian. Namun demikian, hal itu nampaknya cukup baik bagi Yang Mulia Yi Feng. Selanjutnya, tes kedua dilakukan. Batu rune ini juga merupakan batu rune, tetapi ukurannya jauh lebih besar daripada batu rune sebelumnya yang digunakan untuk menguji usia. Terdapat sebuah sarang cekung di tengahnya, memancarkan cahaya rune biru, tempat seseorang dapat meletakkan telapak tangannya. Rekan Taois Lin Qi, letakkan saja telapak tanganmu di dalamnya. Kekuatan batu rune akan otomatis mengalir ke tubuhmu. Pada saat itu, batu itu akan mendeteksi berapa banyak jenis niat Dao yang kau miliki di dalam tubuhmu. Kau hanya perlu menahan diri. Pria tua berjubah putih yang membimbing itu tersenyum. Tidak masalah. Ling meletakkan telapak tangannya ke dalam sarang cekung itu. Dalam waktu singkat, batu rune itu mulai bersinar. 2 niat Dao. Pria tua berjubah putih yang membimbing itu berkata cepat, "Selamat, Patriark." Keinginan Lin Qi untuk bergabung dengan Sekte Gunung Daova hampir pasti. Bagus. Yang Mulia Yi Feng mengelus jenggotnya dan tersenyum. Lin Qi juga sangat gembira. Melihat wajah Su Fei, raut wajahnya menunjukkan sedikit provokasi. Ia menatap Su Honghe. Tatapan matanya begitu jelas. Ia jelas ingin bertanya, bisakah bakat yang kau pilih mencapai level ini? Su Hong sekarang tampak sedikit malu. Meskipun Yang Chen tampak muda, siapa yang bisa memastikan usianya? Jika dia gagal ujian, bukankah itu memalukan? Ekspresi Yang Chen kini tenang, tetapi saat dia melihat batu rune yang mendeteksi niat Dao, dia menampakkan sedikit rasa ingin tahu. Batu rune untuk mendeteksi niat Dao ini jauh lebih canggih daripada yang pernah dilihatnya sebelumnya. Batu rune ini bahkan dapat memancarkan kekuatan langsung ke tubuh manusia untuk mendeteksi besarnya niat Dao. Ini akan mengharuskannya menghabiskan lebih banyak waktu dan usaha untuk memalsukannya. Sedangkan untuk tes ketiga, hasil Lin Qi ternyata tidak terlalu bagus. Menurut tetua pembimbing, hasilnya bahkan tampak di bawah standar. Namun, Yang Mulia Yi Feng tidak menganggapnya terlalu serius dan tetap sangat puas. Namun Yang Chen diam-diam menggelengkan kepalanya. Yang Mulia Yi Feng tampaknya tidak memahami persyaratan sebenarnya dari uji kekuatan gerbang Gunung Daova. Uji kekuatan serangan ini terutama digunakan untuk menilai stabilitas kultivasi seorang kultivator. Jika seseorang mencapai tahap pencerahan, tetapi kultivasinya tidak stabil, tidak memperhatikan fondasinya, dan terlalu mengandalkan cara lain untuk mencapai terobosan, maka kekuatan serangannya kemungkinan akan jauh lebih rendah daripada kultivator tahap pencerahan pada umumnya. Bukan hanya akan jauh lebih sulit bagi seseorang di tahap pencerahan ini untuk mencapai tahap nirvana, tetapi bahkan jika mereka berhasil, jumlah prasasti Tao yang dihasilkan akan sangat langka. Hal itu jelas bukan sesuatu yang dihargai oleh sebuah sekte. Tampaknya ketika Lin Qi memasuki tahap pencerahan, ia mengandalkan metode yang lebih tidak konvensional. Akan tetapi, dia tidak perlu mengucapkan kata-kata itu kepada Yang Mulia Yi Feng. Yang Mulia Yi Feng kini semakin menyukai Lin Qi.
Setelah Lin Qi pergi, ia meminta para kultivator lain untuk datang dan memeriksanya. Mengikuti mereka sepanjang jalan ada lebih dari 20 biksu dalam tahap pencerahan yang perlu diuji. Namun, dalam pengujian ini, apapun item yang diuji, sangat sulit untuk lulus. Sekitar 20 kultivator pada tahap pencerahan belum cukup umur atau tidak memiliki cukup ide Dao. Setelah semua ini, hanya 3 orang, selain Lin Qi, yang nyaris lolos, dan hasil tes mereka semua rendah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki secercah harapan untuk lulus, dan dibawa ke sana oleh Yang Mulia Yi Feng untuk mencoba peruntungan mereka. Dan Yang Chen adalah orang terakhir yang berdiri. Yang Mulia Yi Feng hampir melupakan Yang Chen. Kini, melihat Yang Chen berdiri tegak, ia menatapnya, sangat penasaran dengan hasil tes Yang Chen. Yang Chen sekarang meletakkan telapak tangannya di sarang cekung dan melakukan pemeriksaan normal. Pria tua berjubah putih yang menjadi pemandu itu tertegun saat melihatnya, lalu berkata, "Guru, orang Tao ini baru menjalani Taoisme selama 93 tahun." Mendengar ini, Yang Mulia Yi Feng, yang awalnya tidak menganggapnya serius, membelalakkan matanya dan berkata, "Apa katamu? 93 tahun, bagaimana mungkin? Ini sudah cukup untuk dianggap sebagai seorang jenius papan atas, atau bahkan jenius yang tak tertandingi." Pria tua berjubah putih itu berkata dengan canggung, "Guru, saya tidak berani mengatakan bahwa Anda adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Namun, mengingat pemuda ini telah mencapai tahap pencerahan pada usia 93 tahun, tidak masalah baginya untuk dinilai sebagai jenius terbaik oleh Sekte Gunung Daofa." Tentu saja, ini hanya satu aspek. Dalam aspek lainnya, mari kita uji dengan cepat. Yang Mulia Yi Feng tiba-tiba tertarik. Wajah Su Fei dan Lin Qi menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Mereka baru saja menjadi pusat perhatian, tidak menganggap Yang Chen serius, dan tidak menyangka Yang Chen bisa mengungguli mereka. Namun, mereka tidak menyangka anak ini masih semuda itu. Su Hong juga senang mendengarnya. Ia tak pernah menyangka orang yang ia temui di jalan ternyata bisa membuat Yang Mulia Yi Feng tersenyum. Yang Chen mulai memikirkan ujian kedua ini. Dia tidak bisa memberitahu siapapun berapa banyak niat Dao yang dimilikinya, atau akan terjadi kekacauan. Lagi pula, dia tidak tertarik dengan rencana Perimurong untuk merekrut jenius kedua dari Monumen Daluo Tianren. Sebagai orang ketiga di Monumen Daluo Tianren, mengapa dia harus peduli dengan peringkatnya di Monumen Daluo Tianren? Oleh karena itu, dia segera menyembunyikan semua pikiran Taoisnya dan kemudian menekankan telapak tangannya pada batu rune. Kekuatan batu rune memasuki tubuh Yang Chen, tetapi Yang Chen tidak terlalu memperhatikannya. Dengan kemampuannya, bertahan melawan kekuatan ini sangatlah mudah. Yang membuat Yang Chen tertawa dan menangis adalah setelah beberapa saat, lelaki tua berjubah putih itu malah mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, "Tuan, hasil tes batu rune ini benar-benar membingungkan. Kita tidak bisa mendeteksi seberapa besar niat Dao yang dimiliki teman muda ini." "Apa? Ada hal seperti itu? Apa yang terjadi?" tanya Yang Mulia Yi Feng bingung. "Aku juga tidak tahu soal ini. Seharusnya tidak ada masalah dengan peralatannya. Kemungkinan besar masalahnya ada pada teman muda Yang Chen ini." Pria tua berjubah putih itu menjelaskan semuanya. Yang Chen juga sangat bingung, tetapi dia mengerti setelah memikirkannya. Itu tidak ada hubungannya dengan cara penyembunyiannya, tetapi lebih pada jumlah kehendak Dao dan kemampuannya yang terlalu kuat, sehingga instrumen ini tidak dapat mendeteksinya. Lagi pula, kultivasinya telah mencapai alam tanpa batas. Yang Chen tidak tahu alasannya, tetapi akan lebih baik jika dia tidak bisa mendeteksinya. "Yang Mulia Yi Feng, saya tidak begitu mengerti mengapa Anda tidak bisa mendeteksi niat Dao saya." Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Yang Mulia Yi Feng bingung, ganti instrumennya. Pria tua berjubah putih itu segera beralih ke dua instrumen lagi, tetapi tidak ada yang berhasil. Hal ini membuat Yang Mulia Yi Feng menggelengkan kepalanya dengan sedih, "Rekan Taois Yang Chen, ada berapa jenis niat Dao yang Anda miliki? Ceritakan padaku." "Saya punya 3 tipe," kata Yang Chen jujur. "Apa, kau serius?" Yang Mulia Yi Feng berkata dengan heran. Dia tentu saja terkejut, tetapi Su Fei tidak senang, "Ayah, alat ini tidak bisa mendeteksinya, kemungkinan besar masalahnya ada pada anak ini. Sekarang dia bilang dia memiliki 3 jenis Taoisme, tetapi kita tidak bisa begitu saja mempercayainya. Ayah tahu, alat kami bisa mendeteksi 3 jenis Taoisme." Su Hong langsung kesal dan berteriak marah, "Su Fei, apa maksudmu? Apakah kau bilang orang-orang yang kuatur itu berbohong?" Su Fei berkata dengan nada sarkastis, "Aku tidak tahu apakah dia berbohong atau tidak, tapi 3 niat Dao memang agak berlebihan. Apa kau pikir kau bisa mencapai 3 niat Dao hanya dengan memungut sesuatu di jalan? Aku khawatir anak ini sedang bermimpi." Yang Mulia Yi Feng melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Baiklah." Baru setelah dia berbicara, Su Fei dan Su Hong menjadi tenang dan tidak berani berbicara. Yang Mulia Yi Feng menatap Yang Chen dalam-dalam. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Fei, ia merasa bahwa 3 gagasan Tao Yang Chen memang agak absurd. Lagi pula, sulit untuk memiliki lebih dari 1 Daoyi. Di tempat kecil seperti mereka, di mana mereka bisa menemukan seseorang yang memiliki 3 Daoyi.
Namun, masa muda Yang Chen memang tidak diragukan lagi. Selain itu, instrumen itu benar-benar tidak dapat mendeteksi apapun, jadi dia hanya bisa berkata, Yang Chen, silakan duduk dan uji instrumen ketiga ini. Selama hasilnya sama, saya akan membawamu ke gerbang Gunung Daofa untuk mencobanya lagi. Mendengar ini, Yang Chen membungkuk sedikit, lalu mengayunkan tinjunya dan meninju langsung ke instrumen pengujian ketiga. Setelah ujian ini, lelaki tua berjubah putih di sampingnya tertawa dan berkata, Guru, dalam ujian kekuatan ini, serangan rekan Daois Yang Chen nyaris tak memenuhi standar, jadi itu bukan masalah. Mendengar ini, ekspresi Yang Mulia Yi Feng mereda secara signifikan. Kekuatan serangannya memenuhi standar, dan hasil tes usianya menunjukkan bahwa ia seorang jenius. Dengan membawa Yang Chen bersamanya, mungkin ia benar-benar bisa lulus ujian tersebut. Yang Mulia Yi Feng mengangguk, baik. Rekan Taois Yang Chen, silakan ikut dengan saya. Terima kasih, Yang Mulia Yi Feng, kata Yang Chen perlahan. Yang Mulia Yi Feng sedikit tidak puas. Yang Chen selalu memanggilnya Yang Mulia, bukan senior. Itu sungguh tidak sopan dan membuatnya tidak senang. Namun, dia tidak menganggapnya terlalu serius. Selama Yang Chen bisa lulus ujian, hal-hal kecil ini tidak masalah. Tapi dia tidak tahu bahwa Yang Chen, dengan kultivasinya yang tak terbatas, memanggilnya senior. Lelucon apa ini? Sekarang Su Fei melihat Yang Chen bergabung dengan tim, ia sungguh tidak senang, tetapi Su Hong sangat gembira. Yang Chen bisa pergi bersama tim, yang berarti ia juga bisa menemani mereka ke gerbang Gunung Daofa. Ini adalah kehormatan tertinggi. Dulu dia tidak pernah berhasil sekalipun dia ingin pergi. Baiklah, kuota telah ditentukan. Kalian akan beristirahat di sini selama 10 hari hari ini dan berangkat 10 hari lagi, kata Yang Mulia Yi Feng singkat, dan setelah memberi perintah, ia langsung memerintahkan bawahannya untuk melakukan berbagai persiapan. Sikap Su Hong terhadap Yang Chen langsung berubah, dari yang sebelumnya sombong menjadi hampir ceria dan sopan sekarang. Para ahli tahap pencerahan lainnya juga sangat patuh kepada Yang Chen. Mereka tidak lagi merasakan penolakan seperti sebelumnya, dan mereka semua ingin mendekatinya dan mengucapkan beberapa patah kata untuk menyenangkan Yang Chen dan membuatnya lebih memperhatikan mereka. Hal ini membuat Yang Chen diam-diam menggelengkan kepalanya. Ia menjaga jarak dan menunggu 10 hari berlalu. Setelah hari ke-10 tiba, semua orang berkumpul di sini, dan Yang Mulia Yi Feng mengeluarkan seekor binatang harimau Yunteng yang lebih besar dari yang ditunggangi Su Hong. Semua orang duduk di atas binatang harimau Yunteng dan, dipimpin oleh Yang Mulia Yi Feng, bergegas menuju gerbang Gunung Daofa. Butuh beberapa waktu untuk sampai ke gerbang Gunung Daofa, tetapi tidak lama, hanya setengah bulan. Setengah bulan kemudian, semua orang tiba di sebuah pegunungan yang dikelilingi awan dan kabut, dan suasana perih mulai muncul. Yang Chen duduk di atas binatang harimau Yunteng, matanya terpejam dan ia tak berkata apa-apa. Namun, matanya mengamati sekelilingnya, mengamati semuanya dengan jelas. Skala gerbang Gunung Daofa ini sungguh menakjubkan. Gerbang itu sendiri seluas area suci alam selatannya. Lebih lanjut, gerbang itu tertata rapi dan memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya. Mayoritas berada di tahap pencerahan, sementara sejumlah besar juga berada di tahap nirvana. Lebih lanjut, sejumlah besar murid Mahayana dan alam gaib juga hadir. Ini juga alasan mengapa ia tidak terburu-buru mengungkapkan identitasnya. Dengan kekuatannya, ia pasti bisa bersaing dengan ahli tingkat raja. Namun, semakin ia melakukannya, semakin banyak perhatian yang akan ia tarik. Jika ia secara tidak sengaja menjadi sasaran ahli tingkat takdir, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada masalah. Tetap ada keuntungan jika bersikap sedikit lebih rendah hati. Sekarang, seiring Anda melangkah, Anda dapat melihat banyak tim seperti yang dipimpin oleh Yang Mulia Yi Feng, memimpin beberapa orang kuat dalam tahap pencerahan, semuanya menuju ke satu arah. Yang Mulia Yi Feng juga mengamati hal-hal ini, dan raut ketidaksenangan muncul di wajahnya. Kemudian, ia perlahan-lahan mendarat di puncak sebuah gunung di antara ratusan puncak. Ketika awan menghilang, tampaklah gedung-gedung megah di puncak gunung. Ketika sampai di tanah, tampaklah singa setinggi 1000 kaki, begitu agungnya hingga membuat orang ingin menyembahnya. Keluarkan kartu identitasmu. Di pinggiran gunung, seorang lelaki tua berwajah cemberut dalam panggung nirvana berkata dengan suara dingin. Meskipun mereka berdua berada di tahap nirvana, Yang Mulia Yi Feng memperlakukannya dengan merendahkan, bagaikan seorang junior yang menatap seniornya, dan berkata sambil tersenyum menyanjung, saya Yang Mulia Yi Feng, ini papan nama saya. Setelah mengatakan ini, Yang Mulia Yi Feng buru-buru mengeluarkan kartu identitasnya. Yang Chen tidak terkejut melihat Yang Mulia Yi Feng memujanya. Memang benar Yang Mulia Yi Feng memiliki lebih dari 10.000 niat Dao, tetapi itu sudah batasnya. Dan tanpa tubuh ilahi hukum Dao, itu sungguh tidak seberapa. Kesenjangan antara tingkat-tingkat nirvana sangat besar. Pria tua dengan alis berkerut itu melirik papan nama Yang Mulia Yi Feng dan berkata dengan acuh tak acuh, masuklah. Yang Mulia Yi Feng melambaikan tangannya dengan cepat dan memimpin semua orang ke kedalaman pegunungan. Lebih jauh lagi, terlihat kerumunan besar. Jika dihitung, pasti ada setidaknya puluhan ribu orang. Alis Yang Chen menunjukkan sedikit keterkejutan.
Skala yang mengerikan. Sekte Dao Fasan ini memang layak menjadi sekte nomor satu di dunia ini. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Skala ini adalah sesuatu yang tidak akan kau temukan di alam selatan. Jika mereka terus mengantre seperti ini, entah berapa lama lagi. Namun, Yang Mulia Yi Feng jelas punya solusi. Ia memimpin semua orang melewati lorong lain, dan setelah berbelok ke kiri dan kanan, mereka tiba di istana lain. Istana ini dibangun di bawah air terjun yang mengalir deras, dengan pemandangan yang menakjubkan dan elok. Ada cukup banyak orang di dalam gua ini, tetapi jumlah mereka hanya beberapa ratus saja, yang tidak setara dengan puluhan ribu orang di luar. Jelas, Yang Mulia Yi Feng, anggota luar gerbang Gunung Daofa yang mengkhususkan diri dalam mempromosikan bakat, masih memiliki hak istimewa dalam hal ini. Yang Mulia Yi Feng ada di sini. Itu Yang Mulia Yi Feng. Begitu Yang Mulia Yi Feng tiba, banyak anggota pinggiran seperti dia segera menatapnya, dengan sikap yang berbeda-beda, sebagian ramah, sebagian bermusuhan. Yang Mulia Yi Feng masuk tanpa halangan, dengan tangan di belakang punggungnya, dan terdiam. Setelah memasuki istana, Yang Chen mula-mula melirik ke sekelilingnya, dan akhirnya tatapannya tertuju pada seorang wanita yang duduk bersila di kedalaman istana. Perempuan ini tak tampak di hadapan semua orang, melainkan bersembunyi di baliknya. Kini ia tak bergerak. Seperti dirinya, ia melepaskan jiwanya dan mengamati setiap gerakan rumput dalam radius ribuan mil. Ekspresi Yang Chen sedikit berubah. Melihat gadis cantik ini, ia perlahan mengerti. Wanita ini kemungkinan besar adalah Murongqi, peri Murong, yang menduduki peringkat 50 di Monumen Daluo Tianren. Setelah mengamati sedikit lebih lanjut, Yang Chen mengonfirmasi pikirannya. Orang biasa tidak memiliki aura seperti ini, begitu pula dengan niat dao yang samar dan kuat yang terpancar darinya. Meskipun ia tidak dapat melihat detailnya, ia dapat mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan dari periode Mahayana dan memiliki setidaknya 30.000 prasasti niat dao. Tingkat keberadaan transenden ini tidak ada di alam selatan. Murongqi bersandar malas di kursi jauh di dalam istana, bersandar pada lengannya, dengan sedikit kekecewaan di antara alisnya. Roh Yang Chen dapat mengamati Murongqi, tetapi Murongqi tidak dapat melihatnya. Ia tidak tahu bahwa setiap gerakan dan tindakannya berada di bawah pengawasan Yang Chen. Meskipun medan bintang Taichang tidak jauh lebih kuat daripada alam Lingnan, karena penyebaran tanah yin ekstrim yang merajalela, perkembangannya di masa depan pasti akan melampaui alam Lingnan. Yang Chen mendesah. Pada saat yang sama, Yang Mulia Yi Feng juga sepenuhnya menggantikannya. Pada saat ini, Yang Chen melihat sekelilingnya dan menemukan batu rune yang mirip dengan 3 instrumen yang telah disiapkan oleh Yang Mulia Yi Feng dalam keluarga sebelumnya. Namun, urat rune yang terkandung dalam batu rune ini jauh lebih kuat daripada yang disiapkan oleh Yang Mulia Yi Feng. Bahkan, keduanya tidak selevel. Yu Hui, kamu sudah mengamalkan Taoisme selama 240 tahun, dan itu cukup baik. Kamu sudah lulus 2 jenis Taoisme, dan ujian kekuatanmu rata-rata. Kamu pasti bisa lulus. Fang Hen, seorang praktisi Tao selama 130 tahun, luar biasa, salah satu jenis Dao Yi, gagal dalam uji kekuatan. Namun, apa? Aku telah mencapai tingkat pencerahan setelah mempraktikkan Taoisme selama 130 tahun. Bahkan jika dua lainnya tidak begitu baik, aku seharusnya tidak kesulitan memasuki gerbang Gunung Tao. Pria bernama Fang Hen itu meraung dengan enggan. Orang tua yang melakukan pengujian itu berkata dengan nada sinis, "Mengapa kamu masih mempertanyakan pengujian gerbang Gunung Daofa?" Pria bernama Fang Hen itu tidak bersedia, namun dia hanya bisa pergi dengan kecewa dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Pemandangan ini bukanlah hal yang aneh, dan banyak biksu seperti ini. Jika mereka gagal dalam salah satu ujian, mereka akan dieliminasi. Kondisinya jauh lebih baik daripada yang diperkirakan orang-orang luar ini sebelumnya. Oleh karena itu, Yang Mulia Yi Feng mengerutkan kening, merasa sedikit cemas. Tampaknya kriteria seleksi gerbang Gunung Daofa jauh lebih tinggi dari yang dibayangkannya. Yang Chen juga dapat melihat bahwa Murongqi, yang berada jauh di dalam istana, juga merasa kesal karena pencapaian para kultivator ini. Hanya dia yang mampu merasakan gejolak emosi orang lain secara mendalam dan memahami pikirannya. Anda tahu, meskipun 2 atau 3 tingkat Dao Yi memenuhi syarat untuk bergabung dengan gerbang Gunung Daofa, sangat sulit untuk memenuhi persyaratan Murongqi. Dengan demikian, ujian-ujian selanjutnya tidak kekurangan beberapa talenta cemerlang. Namun, paling banter, mereka hanya lulus 3 ujian niat Dao, dan ujian kekuatannya kebanyakan biasa-biasa saja, dengan hanya sedikit orang yang lulus semua ujian. Namun meski begitu, hanya 2 atau 3 jenis niat Dao yang dengan cepat ditarik ke gerbang gunung. Tidak lama kemudian, akhirnya tiba saatnya pemeriksaan di bawah komando Yang Mulia Yi Feng. Ling, kau naik duluan. Yang Mulia Yi Feng menaruh harapan besar pada Ling dan berbicara. Mendengar ini, Lin Qi membungkuk dan berdiri. Ia tampak tenang, tetapi hatinya sangat gugup. Putaran pengujiannya dimulai dengan cepat tetapi berakhir dengan cepat pula. Lin Qi, usia kultivasinya 235 tahun, hampir tidak memenuhi syarat. 2 jenis niat Dao, yang memenuhi syarat.
Uji daya, gagal. Dieliminasi. Lin Qi gembira ketika mendengar tiga hal pertama, dan Yang Mulia Yi Feng pun ikut gembira. Namun, saat berikutnya, ketika mendengar kata, dihilangkan, ia tak lagi gembira. Yang Mulia Yi Feng berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, tidak, itu tidak mungkin. Rekan-rekan Taois, Lin Qi telah melewati 2 ujian, jadi dia seharusnya bisa lulus. Apakah ujian kekuatan itu sepenting itu? Hah, siapa bilang ujian kekuatan itu tidak penting? Memang, dia lulus 2 ujian pertama, tapi ujian kekuatannya benar-benar pas-pasan, jelas jauh lebih lemah daripada 2 konsep daunnya. Orang seperti ini, entah metode licik apa yang dia gunakan untuk memasuki tahap pencerahan, fondasinya tidak stabil, dan sangat sulit baginya untuk memasuki tahap nirvana. Kalaupun dia memasuki tahap nirvana, dia tidak akan punya banyak prasasti konsep Dao. Bagaimana mungkin dia bisa lulus? Teriak beberapa pria tua yang sedang melakukan pemeriksaan dengan dingin. Setelah mendengar ini, Yang Mulia Yi Feng tampak malu dan terdiam sesaat. Dia tidak pernah tahu bahwa pengujian daya begitu penting. Jika ini benar, siapa di antara mereka yang berada di bawah komandonya yang dapat bertahan hidup? Untuk sesaat, melihat ekspresi frustrasi di wajah Yang Mulia Yi Feng, banyak orang yang memiliki hubungan buruk dengan Yang Mulia Yi Feng semuanya mencibir dan tidak keberatan mengolok-oloknya. Su Fei juga berada dalam situasi yang canggung. Su Fei mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya karena marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Di sisi lain, Yang Chen tetap tenang dan tidak gentar. Hasil ini persis seperti yang ia harapkan. Kebaikan. Yang Chen mengangkat alisnya sedikit, dan merasakan sosok cantik di istana yang dalam telah menghilang. Ketika dia muncul lagi, Murong Qi telah tiba di istana. Ini guru Murong Qi. Peri Murong ada di sini. Untuk sesaat, semua kultivator ini sangat gelisah dan bergegas memberi hormat. Mereka sangat jelas tentang identitas Murong Qi. Murong Qi tiba, melihat-lihat sebentar, dan tampak kecewa. Saya datang ke sini hanya untuk memastikan apakah ada yang terlewat. Silakan lanjutkan. Ia memang enggan menyerah dan ingin melihat apakah ada yang terlewat. Ia memiliki hasrat yang tak terhingga untuk memasuki istana Taiyuan di dalam hatinya, dan ia tak akan menyerah meski hanya ada secercah harapan. Namun, hasilnya sungguh kejam. Ia telah mencari begitu lama, tetapi memang sangat sulit menemukan seorang jenius secemerlang dirinya. Saat ini, hanya beberapa personel pinggiran seperti Yang Mulia Yi Feng yang belum tiba, dan hasil tes beberapa orang di bawah komandonya belum diterima. Yang Mulia Yi Feng, bagaimana kalau Anda segera mengatur orang-orang untuk datang? Teriak para pria tua yang bertanggung jawab atas pemeriksaan itu. Mendengar hal ini, Yang Mulia Yi Feng awalnya tidak senang, karena tahu akan sulit bagi bawahannya untuk mencapai hasil apapun. Namun, setelah dipanggil, ia tetap tidak punya pilihan selain mengirim anak buahnya. Siapa di antara kalian yang akan pergi duluan? Kata Yang Mulia Yi Feng, aku duluan. Biarkan aku pergi dulu. Beberapa orang bergegas ke depan, dan setelah melihat kedatangan Murong Qi, siapa yang tidak ingin pamer? Jika mereka disukai oleh Murong Qi, mereka tidak hanya akan menjadi terkenal, tetapi hanya dengan bisa sedikit lebih dekat dengan kecantikannya akan membuat hidup mereka lengkap. Pada akhirnya, Yang Mulia Yi Feng memilih satu orang untuk maju. Namun, hasilnya cukup kejam, semua orang yang maju kembali dengan tangan kosong, tanpa seorang pun berhasil. Hal ini membuat banyak orang yang senang melihat Yang Mulia Yi Feng mengolok-olok mereka diam-diam tertawa. Yang Mulia Yi Feng mempermalukan dirinya sendiri di depan Murong Qi. Saya khawatir orang biasa tidak bisa melakukan ini. Yang Mulia Yi Feng menggertakkan giginya. Cukup memalukan, tapi ia mempermalukan dirinya sendiri di depan Murong Qi. Bagaimana reaksinya nanti di mata Murong Qi? Namun tak lama kemudian, dia berubah pikiran dan menatap Yang Chen yang berada tak jauh darinya. Apakah Yang Chen belum diuji? Saat melihat Yang Chen, Yang Mulia Yi Feng tampaknya sudah mencapai titik puncaknya, rekan Taois Yang Chen, Anda juga harus mencobanya. Mendengar ini, Yang Chen tentu saja punya ide yang sama. Ia mengangguk dan melangkah keluar. Sekarang dia satu-satunya yang belum diuji, jadi dia tidak perlu bersembunyi lagi dan dia datang ke instrumen batu rune. Ulurkan tanganmu, kata beberapa inspektur tua dengan tenang. Ketika mereka menatap Yang Chen, tatapan mereka tenang namun sedikit menghina. Tak satu pun dari mereka benar-benar berpikir Yang Chen bisa melakukan keajaiban. Yang Chen mengulurkan tangannya dan meletakkannya di batu rune. Para lansia yang sedang diuji semuanya terdiam setelah mengamati lebih dekat. Mereka sudah tahu hasilnya, tetapi hasilnya baru akan diumumkan setelah ketiga tes selesai. Jadi, setelah terkejut sesaat, mereka kembali tenang seperti biasa. Tetapi tidak sulit untuk melihat bahwa usia Yang Chen masih sedikit mengejutkan mereka. Justru karena inilah tatapan mata Murong Qi berubah. Ia bertanya-tanya mengapa para tetua tingkat nirvana yang sedang melakukan inspeksi begitu terkejut. Yang Chen tidak berhenti, tetapi meletakkan tangannya di batu rune kedua. Dia berencana melakukan hal yang sama seperti sebelumnya ketika dia diuji oleh instrumen di keluarga Yang Mulia Yi Feng, dan menyembunyikan taoismenya sendiri untuk mencapai efek menipu orang lain. Tak lama kemudian, Yang Chen menaruh tangannya di batu rune.
Melihat ini, Su Fei menggertakkan giginya dan mengutuk keras dalam hatinya. Dia tidak ingin Yang Chen berhasil. Jika Yang Chen berhasil, di mana mukanya? Sebaliknya, Su Hong mengepalkan tinjunya dan menatap Yang Chen, berharap Yang Chen dapat membantunya bertarung dalam pertarungan comeback yang indah. Ujian kedua Yang Chen pada Dao Yi juga keluar dengan cepat. Menurut perkiraan Yang Chen, hanya 3 dari niat Dao-nya yang terungkap. Namun, ketika diuji, ia selalu merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah kekuatan batu rune juga telah mengamati bagian dirinya yang tersembunyi. Sekarang, ketika dia melihat orang-orang tua yang sedang menjalani pengujian, Yang Chen menjadi semakin yakin bahwa tebakannya benar. Pada saat ini, mata beberapa orang tua yang sedang melakukan pemeriksaan melebar dan pupil mereka berkontraksi hebat. Seseorang bahkan berseru, bagaimana ini mungkin? Adegan yang mengejutkan itu membuat semua orang di tempat kejadian sangat terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang Chen juga tertawa diam-diam. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia benar-benar ceroboh? Awalnya, ia tidak menganggap serius instrumen itu, sehingga kemampuannya menyembunyikan niatnya kurang baik. Tentu saja, alasan utamanya adalah ketakutannya bahwa instrumen itu akan membuat kesalahan lagi. Alat musik di keluarga Master Yi Feng pernah rusak sebelumnya. Jika kali ini disembunyikan terlalu rapat dan menyebabkan alat musik tersebut rusak, akan sulit dijelaskan. Lagi pula, semua instrumen di gerbang Gunung Daofa berteknologi canggih. Baru pada saat pemeriksaan dia menyadari ada yang tidak beres, tetapi saat dia mencoba menyembunyikannya, sudah terlambat. Mungkinkah Yang Chen masih merasa ragu dalam hatinya, tetapi ketika dia melihat wajah lelaki tua itu, dia punya beberapa tebakan. Tak lama kemudian, ia meletakkan tangannya pada alat uji daya ketiga. Lalu, dengan tekanan ringan telapak tangannya, ia memperoleh skor yang memenuhi standar tetapi tidak terlalu menonjol. Begitu hasilnya diumumkan, salah satu dari 3 orang tua yang melakukan tes mengumumkannya di depan umum sementara yang lain berbisik kepada Murongqi. Berlatih Taoisme selama 93 tahun. Seorang jenius ulung, dengan 10 konsep Dao. Seorang jenius yang tak tertandingi. Ketika kata-kata itu terucap, semua orang terkejut. Apa? 10 jenis. Bagaimana mungkin? 10. Bercanda, ya, kok bisa ada begitu banyak niat Dao? Ada yang salah dengan instrumen ini, jelas ada yang salah. Mulut Yang Chen berkedut. Ia tak pernah menyangka bahwa ia begitu ceroboh sehingga instrumen itu mendeteksi semua niat Dao-nya. Ke-10 niat Dao-nya terungkap. Sungguh tak berdaya. Aku khawatir instrumennya akan rusak dan membuatku terekspos. Sekarang setelah 10 jenis Taoisme terungkap, dan seperti yang diharapkannya, keributan besar tidak dapat dihindari. Apa? Yang Mulia Yi Feng juga terkejut, dan Su Hong serta Su Fei semuanya tercengang. 10 macam niat Dao, konsep macam apa itu? Apakah Yang Chen sudah gila memahami niat Dao? Jika Sekte Gunung Daofa tidak merekrut begitu banyak orang, meskipun 10 macam niat Dao Yang Chen akan membuatnya menjadi jenius, ia tetap akan dianggap idiot. Bagaimana mungkin Yang Chen bisa mencapai tahap nirvana? Tapi bagaimana sekarang? Yang Chen adalah harta karun bagi seluruh Sekte Gunung Daofa. Sekte Gunung Daofa menginginkan orang-orang dengan tekad Dao yang agung, dan mereka akan mencurahkan segalanya untuk mengembangkan Yang Chen. Apakah tidak ada yang salah dengan alat ini? Tanya Murongqi tergesa-gesa setelah mendengar hasil ini dan tubuhnya sedikit gemetar. Beberapa lansia yang melakukan tes menelan ludah mereka. Awalnya, mereka secara tidak sadar mengira ada yang salah, tetapi setelah memastikan beberapa kali, mereka tidak menemukan kesalahan. Mereka berkata dengan tegas, "Peri Murong, jangan khawatir. Sama sekali tidak ada masalah dengan alat ini." Wajah Murongqi dipenuhi kegembiraan. Ia menatap Yang Chen dan berkata dengan lembut, "Rekan Taois, apakah Anda benar-benar memiliki 10 jenis niat Dao?" Yang Mulia Yi Feng juga ingin menanyakan hal ini. Apakah Yang Chen pernah berbohong kepadanya sebelumnya? Yang Chen tahu dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia berkata dengan jujur, "Baiklah, saya memang memiliki 10 jenis niat Dao." Meskipun Dao Yi 5 elemen adalah Dao Yi yang terkuat, sebenarnya masih ada 5 jenis. Selain itu, ada kehidupan dan kematian, waktu dan ruang, guntur dan kilat, semangat yang gigih, dan pemahaman akhir tentang makna tombak. Total ada 10 jenis. Mulut Murongqi terbuka lebar karena gembira, dan ia bahkan merasa sesak. Ia telah menunggu begitu lama, dan sekarang akhirnya tiba. 10 jenis niat Dao. Jika jumlah niat Dao ini dapat mencapai tahap nirvana, maka Yang Chen kemungkinan besar akan mencapai tahap Mahayana di masa depan dan berjuang untuk mencapai 30.000 niat Dao, sama seperti dirinya, dan memasuki monumen Daluo Tianren. Karena selama Yang Chen memiliki lebih dari 3.000 prasasti Dao dari setiap jenis, ia akan memenuhi syarat untuk mencapai 30.000 prasasti Dao. Kemungkinannya tidak diketahui. Saat Murongqi terkejut, tiba-tiba, beberapa aura bergemuruh muncul. Apa ini? Seorang master tingkat raja telah tiba. Seorang raja yang kuat telah muncul. Ketika dia berbicara, 3 lelaki tua dengan wajah berbeda tetapi mengenakan pakaian yang sama muncul di sini. Ketika ketiga lelaki tua ini muncul, mereka semua memiliki aura yang menakjubkan.
Yang Chen sedikit terkejut ketika melihat mereka, karena ketiganya adalah kultivator alam Tianli yang kuat. Ia tidak berani mengabaikan mereka, dan segera menahan auranya, tidak berani menunjukkan sedikit pun kultivasi Wujingnya. Kalau benar-benar terbongkar, saya khawatir saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ketiga Tianli Jing ini semuanya terkejut dengan 10 jenis niat daunnya. Ketika mereka muncul sekarang, mereka semua menatap Yang Chen dalam-dalam. Sangat disayangkan dengan tingkat kultivasi Tianli Jing, masih cukup sulit melihat petunjuk apapun darinya. Ketiganya mengamati sekilas, tetapi tidak dapat melihat detail apapun. Akhirnya, mereka mengangguk sambil berpikir. Tuan Feng Yang, Tuan Tianwen, Tuan Lingbi. Murongqi tersenyum dan menjadi sangat gembira. Kedatangan ketiga orang kuat dari alam Tianli ini mengejutkan seluruh penonton, dan seluruh pemandangan menjadi sunyi. Di antara mereka, lelaki tua yang dikenal sebagai Lingbi Wang, dengan tangan di belakang punggungnya, menunjukkan sedikit senyum di wajahnya. Murongqi, penantianmu yang melelahkan tidak sia-sia. Sekarang, seorang lelaki kecil akhirnya muncul yang bisa dikultivasikan. 10 macam niat Dao, haha, sepertinya Tuhan memberkati sekte Gunung Dao Fa kita. 10 jenis niat Dao. Bahkan jika satu niat Dao stabil dan memiliki 3000 prasasti niat Dao, masih ada harapan untuk memasuki monumen Daluo Tianren. Tapi sayangnya, memasuki tahap nirvana akan sangat sulit. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya badai yang akan kuhadapi. Ketiga prajurit tingkat raja saling memandang dan berbicara dengan emosi yang mendalam. Kita harus mengerahkan seluruh sumber daya kita untuk membinanya. Jika dia bisa mencapai tahap nirvana, harapan dan kemungkinan dia memasuki monumen manusia surgawi Daluo di masa depan akan jauh lebih besar. Paman Master, saya ingin meminta agar saya melatih orang ini secara pribadi dan mengizinkannya bergabung dengan tim saya. Saya akan melatihnya secara pribadi. Murongqi sedikit membungkuk. Beberapa master tingkat raja mengangguk dan berkata, baiklah, kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja pada para master senior. Mereka akan memenuhi kebutuhanmu. Kaulah yang tercantum di monumen Daluo Tianren. Lebih tepat bagimu untuk dilatih olehnya daripada kami, para orang tua. Terima kasih, Paman. Mata Murongqi berbinar cerah, dan ketika dia menatap Yang Chen, seolah-olah dia sedang menatap harapan, penuh kelembutan. Hal ini membuat Yang Chen tampak sedikit malu, tetapi dia segera pulih. Murongqi sudah menatap Yang Chen tanpa mengalihkan pandangan, dan bertanya dengan lembut, siapa namamu? Saya Yang Chen, kata Yang Chen. Mulai sekarang, kau akan ikut denganku. Aku akan memberimu pelatihan dan kondisi terbaik. Ikutlah denganku. Senyum Murongqi. Mendengar ini, Yang Chen tentu saja tidak akan menolak. Jika dia bisa menyusup ke tim Murongqi, dengan kekuatan dan kondisinya, tidak akan sulit baginya untuk membantunya menemukan peta itu. Begitu saja, Yang Chen datang ke sisi Murongqi, dan Murongqi hanya memberi Yang Chen kaitan ringan di tangannya dan membawanya pergi. Melihat ini, wajah banyak orang dipenuhi rasa iri dan cemburu. Dan lebih banyak lagi yang masih belum bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Yang Chen, sebenarnya dibawa pergi oleh Murongqi. Ini, Yang Mulia Yi Feng dan Su Hong keduanya merasa seperti sedang bermimpi. Pada saat ini, beberapa tetua yang sedang memeriksa sekte datang dengan tawa di wajah mereka. Mereka memandang Yang Mulia Yi Feng dan berkata sambil tersenyum, Yi Feng, selamat. Kau telah menemukan bakat yang luar biasa untuk sekte Gunung Dao Fa kita kali ini. Hahaha, kau sedang naik daun. Ayo ikut dengan kami. Mengenai hadiah karena menemukan rekan Daois Yang Chen, kita akan membahasnya lebih lanjut. Yang Mulia Yi Feng belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Dulu, para orang tua yang melakukan inspeksi tidak pernah menganggapnya serius. Tetapi sekarang, nada suara dan sikap berbicara benar-benar berbeda. Lebih jauh lagi, membawanya untuk menerima penghargaan adalah sebuah deklarasi manfaat yang telah diperolehnya dengan membawa Yang Chen ke sini. Su Hong mengikutinya dari belakang, merasa gembira luar biasa, karena tahu bahwa hidupnya mungkin akan berubah karena masalah Yang Chen. Melihat Su Fei dan Lin Qi, mereka masih terkejut dan tidak mempercayainya. Pada saat yang sama, dalam perjalanan, Murongqi menatap Yang Chen, masih penuh kegembiraan, dan bahkan memiliki sedikit rasa sayang terhadap generasi muda di matanya, yang membuat Yang Chen merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula, dia juga seorang ahli tanpa alam, dan sungguh sulit baginya untuk beradaptasi jika dipandang seperti ini oleh seseorang yang berada di tahap Mahayana. Yang Chen, tahukah kau mengapa kami di Sekte Gunung Dao Fa sangat membutuhkan orang-orang jenius? Tanya Murongqi lembut. Mungkinkah itu monumen surgawi Daluo? Yang Chen bertanya dengan ragu, aku pernah mendengar beberapa rumor tentangnya sebelumnya. Ya, itu monumen surgawi Daluo. Jika dua makhluk yang bisa memasuki monumen surgawi Daluo muncul di wilayah bintang Taichang kita, itu pasti akan menarik perhatian Istana Taiyuan. Saat itu, kau dan aku bisa memasuki Istana Taiyuan. Istana Taiyuan, kata Murongqi penuh kerinduan, itulah wilayah bintang para sakti sejati, itulah inti pusat tempat para jenius yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berkumpul. Yang Chen menatap wajah Murongqi dengan penuh kerinduan, dan tidak sulit untuk menilai seberapa besar penghargaan Murongqi terhadap bintang Taiyuan.
Jika pihak lain tahu bahwa seseorang yang telah diundang berkali-kali oleh Tai Yuanxing berada tepat di depannya, saya ingin tahu apa yang akan dipikirkannya. Jadi, rekan Tao Yang Chen, kau harus berlatih keras. Ketika kau memasuki tahap Mahayana dan prasasti Daomu melampaui 30.000 Dao, kau dan aku akan memiliki kesempatan untuk memasuki istana Taiyuan. Yang Chen berpura-pura mengerti, tetapi pikirannya yang sebenarnya terfokus pada peta. Tak lama kemudian, Murongqi membawa Yang Chen ke aula harta karun. Setibanya di sana, Murongqi langsung membuat pengaturan, mulai sekarang, kamu adalah murid inti Sekte Gunung Daofa. Dengan token saya ini, kamu dapat masuk dan keluar dari tempat manapun. Bawalah semua materi kultivasimu. Aku tinggal di sebelahmu, kamu dapat membiasakan diri dengan Sekte Gunung Daofa terlebih dahulu. Jika kamu memiliki kebutuhan kultivasi atau materi, kamu dapat datang kepadaku. Aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Melihat betapa seriusnya Murongqi menanggapinya, Yang Chen membungkuk sedikit dan mengangguk berat. Murongqi meninggalkan token dan memberi Yang Chen beberapa instruksi lagi sebelum pergi. Baru kemudian Yang Chen menyadari bahwa ini adalah bekas kamar tidur Murongqi, dengan banyak pelayan yang melayaninya. Namun, sekarang kamar itu diberikan kepada Yang Chen untuk ditinggali, dan ia telah pindah ke tempat lain. Sebelum Yang Chen sempat pulih dari keterkejutannya, beberapa pelayan berbisik kepadanya, "Salam, Tuan Muda Yang Chen." Begitu saja, Yang Chen pertama kali menetap di aula ini. Murongqi memintanya untuk berlatih, dan hanya dia sendiri yang tahu tujuan sebenarnya. Apa tujuan sebenarnya dia? Tentu saja saya mengumpulkan petanya. Namun, menanyakan peta itu sekarang agak terburu-buru. Yang Chen berpura-pura berlatih dan menunggu sekitar sebulan. Selama bulan ini, Murongqi sangat memperhatikan kultivasinya. Hanya dalam waktu 30 hari, ia bertanya kepadanya tentang kultivasinya sebanyak 4 kali. Yang Chen juga menunggu sampai Murongqi pergi sebelum dia mulai menanyai para pelayan ini. Setelah menanyakan pertanyaan ini, dia memiliki pemahaman tertentu tentang lokasi penyimpanan peta. Paviliun Xingyu. Yang Chen menemukan lokasinya dan bergegas langsung ke Paviliun Xingyu. Aku ingin tahu kemana perginya Murongqi. Yang Chen melepaskan jiwa spiritualnya untuk memastikan bahwa dia tidak melihat Murongqi. Dia tidak terlalu peduli dan langsung masuk ke Paviliun Xingyu. Paviliun Xingyu adalah area terlarang, dan orang luar tidak diizinkan masuk. Begitu Yang Chen tiba, ia dihentikan oleh seseorang. Namun Yang Chen menanggapinya dengan enteng dan langsung mengeluarkan token, "Saya adalah bawahan Peri Murong, saya harap kalian semua bisa menghargai saya." "Apa, Anda Yang Chen, pemilik 10 jenis niat Dao? Saya sudah lama mendengar tentang Anda. Maaf telah menyinggung Anda barusan. Rekan Daois, silakan masuk." Pria penjaga itu berbicara dengan tergesa-gesa. Melihat betapa efektifnya identitas ini, Yang Chen cukup puas. Inilah efek yang diinginkannya. Setelah masuk dan mengambil peta, ia ingin pergi. Siapa yang bisa menghentikannya? Identitas ini memang berguna. Setelah terungkap, ia bisa masuk tanpa hambatan apapun. Ia juga dilayani dengan baik dan diperlakukan dengan hormat. Paviliun Xingyu tidak hanya menyimpan peta seluruh alam semesta dan langit berbintang, tetapi juga banyak hal lainnya. Yang Chen melakukan sedikit pencarian dan menemukan perkiraan lokasi peta alam semesta dan langit berbintang tersebut. Karena gerbang Gunung Daofa memiliki orang kuat di alam takdir, ia sering pergi mencari dan mengumpulkan beberapa peta. Karena itu, semuanya disimpan di sini. Peta ini sudah sangat tua sehingga tidak berguna bagi para penguasa di alam takdir, dan juga tidak berguna bagi orang lain. Peta ini disimpan di Paviliun Xingyu, dan entah sudah berapa lama tidak ada yang memikirkannya. Bahkan seluruh Paviliun Xingyu jarang dikunjungi oleh siapapun. Yang Chen melepaskan jiwanya dan segera tiba di lokasi penyimpanan peta bintang sesuai dengan lokasi yang telah ia temukan sebelumnya. Ini dia. Yang Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memfokuskan pandangannya, dan menemukan lokasi spesifiknya. Setelah melihatnya, memang ada beberapa peta di dalamnya, dan Yang Chen mengangguk diam-diam. Bintang Longtan, ini tidak berguna. Bintang Hailing, juga tidak berguna. Setelah mencari-cari, Yang Chen harus mengakui bahwa wilayah bintang Taichang memang lebih beradab daripada wilayah Lingnan, dan ada terlalu banyak peta. Dan beberapa di antaranya benar-benar dapat ia manfaatkan. Yang terpenting, Yang Chen tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan ekspresi gembira. "Hei, ini dia, hahaha, aku menemukannya begitu cepat, ini benar-benar kejutan yang menyenangkan." Peta bintang Tianyuan. Yang Chen mengonfirmasi bahwa peta ini menuju ke bintang Tianyuan. Ketika ia membukanya, ia melihat rute spesifik dan beberapa kemungkinan bahaya serta bencana yang mungkin ia hadapi saat bepergian ke bintang Tianyuan. Ia harus berhati-hati dan waspada terhadap bahaya dan bencana ini, jika tidak, bahkan mereka yang berada di alam Tianli atau bahkan alam Tianming pun bisa menderita. Alam semesta dan langit berbintang sangatlah berbahaya. Ini petanya. Yang Chen berencana merekam peta itu di tempat. Namun, selama pengukiran ini, Yang Chen menemukan bahwa peta ini sebenarnya diukir oleh jiwa di alam takdir, goresan demi goresan. Mustahil baginya untuk menyalinnya, bahkan sebagian kecil, pada levelnya.
Sungguh mendalam, tapi itu benar. Peta alam semesta dan langit berbintang itu sangat kompleks. Dibutuhkan orang kuat di alam takdir untuk mengukirnya dengan jiwanya. Kalau tidak, mustahil membuat peta alam semesta dan langit berbintang yang detail hanya dengan kaligrafi dan lukisan biasa, atau jiwa seseorang di alam lain. Yang Chen mendesah. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi memedulikan hal lain dan memasukkan peta asli itu ke dalam sakunya. Ngomong-ngomong, tidak banyak orang yang peduli dengan peta ini, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia akan segera meninggalkan wilayah bintang Taichang. Satu-satunya yang merasa sedikit bersalah karena pergi adalah Murongqi. Lagi pula, Murongqi memperlakukannya dengan tulus. Meskipun ada beberapa alasan dan semua orang termotivasi oleh keuntungan, ketulusan Murongqi tidak perlu diragukan lagi. Sudah lama sejak seseorang memperlakukannya dengan tulus seperti itu. Namun tak lama kemudian, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun Murongqi memperlakukannya dengan tulus, ia memiliki banyak hal penting yang harus dilakukan saat ini dan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Saya hanya bisa pergi. Yang Chen memikirkannya, tetapi tidak memikirkannya lagi. Ia langsung membuka ruang dan waktu di tempat, dan muncul diam-diam ribuan mil jauhnya. Baginya, mendapatkan peta itu berarti dia bisa meninggalkan wilayah bintang Taichang. Namun, tepat setelah dia melakukan 2 atau 3 lompatan pesawat ulang-alik ruang waktu, Yang Chen tiba-tiba mengangkat alisnya, melirik ke bawah, dan menjadi sedikit terkejut. Apakah itu dia? Murongqi. Yang Chen diam-diam terkejut. Apa yang dia pikirkan ternyata benar-benar terjadi. Kenapa Murongqi ada di sini? Melihat ini, Yang Chen mengerutkan kening, merasa ada yang tidak biasa. Ia hanya menatap keempat ahli tingkat raja yang berdiri di kejauhan, tatapan mereka serius. Dan sekarang, Murongqi disandera oleh orang asing yang seluruh tubuhnya bersisik. Yang Chen tidak terlalu memperhatikan alien ini pada awalnya, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia menyadari itu adalah klan dewa spiritual. Pupil mata Yang Chen mengecil, ternyata klan dewa spiritual. Ada juga klan dewa spiritual di wilayah bintang Taichang. Itu benar. Yang Chen segera mengerti, alam Lingnan dan wilayah bintang Taichang tidak jauh berbeda. Jika ada hal seperti itu di alam Lingnan, tidak mengherankan jika ada juga hal seperti itu di wilayah bintang Taichang. Hanya saja, itulah yang terjadi di sini. Pria dari klan Dewa Roh ini telah mencapai tingkat kultivasi raja. Dia sekarang menyandera Murongqi dan dapat membunuhnya kapan saja. Murongqi hanya berada pada tahap kultivasi Mahayana, jadi bagaimana mungkin dia sebanding dengan pria dari klan Dewa Roh ini? Mo Yi, kau benar-benar menyembunyikan diri, bahkan menyamar sebagai Raja Lingbi. Raja Feng yang meraung, berkata dengan suara berat, cepat lepaskan Murongqi. Aku bisa mengampuni tubuhmu hari ini, tapi kalau tidak, nyawamu akan terancam. Pria dari klan Lingshen bernama Mo Yi ini mencibir dan berpura-pura menjadi Raja Lingbi yang pernah dilihat Yang Chen sebelumnya. Tidak diketahui kapan dia membunuh Raja Lingbi yang asli dan menggantinya dengan seekor kucing, bukan seorang pangeran. Setelah menangkap Murongqi, Mo Yi terkekeh dan berkata, kalian manusia memang punya indera penciuman yang tajam, tapi tidak semudah itu bagiku untuk melepaskan wanita ini. Keinginanku juga sangat sederhana. Berikan aku peta bintang Tianyuan. Serahkan peta dan wanita itu, dan aku, Mo Yi, akan segera pergi. Aku tidak punya waktu untuk tinggal di wilayah bintang Taichang ini. Untuk apa kau menginginkan peta bintang Tianyuan? Raja Feng yang berkata dengan nada bengis, Mo Yi, apa kau tidak takut leluhur alam Tianmingku akan keluar dari pertapaan dan mengambil nyawamu? Hehe, jangan menakut-nakuti aku. Leluhurmu sudah lama meninggalkan wilayah bintang Taichang untuk berkelana. Jangan pikir aku tidak tahu. Cepat keluarkan barang-barangnya, kalau tidak, aku akan membunuh wanita ini sekarang. Kata Mo Yi dengan suara berat. Jangan, Raja Feng yang merasa geli. Mo Yi, ayo kita bicarakan. Kami akan memberimu petanya. Adik muda Tian Wen, kembalilah dan ambil peta bintang Tianyuan. Tapi peta ini milik leluhur. Raja Tian Wen tak dapat menahan diri untuk berkata. Peta ini tidak terlalu berguna bagi kita, tapi sekarang bisa ditukar dengan nyawa Murongqi. Tidak perlu dipertimbangkan. Cepat pergi. Raja Feng yang melambaikan tangannya dan mengambil keputusan. Raja Tian Wen tidak ragu lagi dan segera pergi. Melihat ini, Yang Chen menyentuh dagunya, diam-diam merasa sedikit geli dan tak berdaya. Bagaimana mungkin kebetulan seperti itu bahwa Mo Yi, anggota klan Dewa Spiritual, benar-benar menginginkan peta bintang Tianyuan? Apa alasannya? Namun, kesampingkan semua itu untuk saat ini, hanya ada satu salinan peta bintang Tianyuan, dan peta itu ada di tangannya. Bagaimana mungkin Raja Tianwen kembali dan mengambilnya sekarang? Tanpa peta, tidak diketahui apakah prajurit tingkat raja ini dapat mengalahkan Mo Yi, apalagi menyelamatkan Murongqi dari Mo Yi. Jika aku menggunakan waktu dan ruang sebagai sarana untuk menyelamatkan Murongqi tidak akan sulit. Namun, Yang Chen tenggelam dalam pikirannya. Jika dia pergi, tempat ini akan lebih bersih. Haruskah dia mengurus masalah ini? Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.